Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Tabipun. Perkenalkan, nama saya Febrianti Naistiara. Saya dosen Pasca Sarjana Bahasa Indonesia STKIP PGRI Bandar Lampung. Pada hari ini saya akan menjelaskan inovasi dalam rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Indonesia dengan beban SKS itu 3 SKS. Ya, di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menguasai, mendalami, dan juga mengimplementasikan berbagai metode mutakhir dalam pembelajaran bahasa. Ya, di sini bahan pengajaran itu meliputi pengajaran bahasa di abad 20-an, pendekatan dan juga metode alternatif, dan juga pendekatan komunikatif saat ini. Kegiatan kuliah meliputi perkuliahan teori di atas itu ada di kelas, dan juga tugas secara kelompok dan juga individual, diskusi kelas juga ada, dan juga praktikum. Ya, di sini untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan bahasa dan sastra secara mandiri, dan juga menguasai konsep pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra serta pembelajarannya. Untuk mencapai CPMK tersebut, strategi pembelajaran yang saya implementasikan adalah strategi pembelajaran yang sepenuhnya berpusat pada mahasiswa. Student Centered Learning atau SCL, bisa disebut juga seperti itu ya. Sedangkan metode pembelajaran utama yang digunakan adalah task-based learning yang berkelanjutan sepanjang semester, serta small group discussion. Melalui diskusi, mahasiswa tidak hanya menerima materi saja, tetapi juga aktif terlibat dalam siklus dan dapat bertukar pendapat sehingga mahasiswa dapat memahami materi lebih mendalam, seperti itu ya. Dan juga asesmen pada mata kuliah ini itu meliputi aspek kemampuan komunikatif dan juga kognitif, pastinya afektif dan psikomotor. Pada setiap pertemuan akan ada skor tagihan yang terletak di kolom 8. Itu skor tagihan ini akan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut. Lalu semua tagihan itu diberi skor 0 sampai 100, itu dikali bobot tagihan, dan juga kolom 8 nilai maksimal adalah nilai akumulasi capaian skor di setiap tagihan. Nah, ini di sini saya memakai beberapa referensi buku, terutama dari Bapak Andri Wicaksono, itu teori pembelajaran bahasa dari Yogyakarta ya, Garuda Waca, dan juga ada buku dari Teaching by Principle, an Interactive Approach to Language Pedagogy, itu dari New York Person Education, dari Brown H. Douglas, dan juga ada beberapa ada dari buku dari strategi pembelajaran bahasa dari Bapak Iskandar Wasid dan juga Sunendar. Dan juga ada dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2016 yang panduan pembelajarannya, dan juga ada Second Language Teaching and Learning, Nunan David. Ya, demikian deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Sehat semua hari ini? Sehat. Oke Bapak dan Ibu, hari ini saya Naistiara akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi kita ke mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Indonesia di Pasca Sarjana STKIP PGRI Bandar Lampung. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, sebaiknya kita melakukan berdoa dulu ya. Oke, berdoa dengan membaca masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sebelum kita memulai Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu, saya akan berikan barcode untuk presensi ya. Silakan akses.
perkenalkan di metodologi pengajaran bahasa Indonesia hari ini. Kita akan lanjut ke kalau deskripsi mata kuliah. Di sini saya akan mengingatkan kembali bahwa segala pemahaman tentang metodologi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya Bapak Ibu harus sangat memahami apa itu tentang berbagai strategi pembelajaran bahasa. Ada konsep pembelajaran bahasa dan juga teknik pengajaran bahasa. Ini khususnya bagi mahasiswa pasar. Oke, selanjutnya. Kemarin saya sudah bahas Bapak dan Ibu tentang di mana itu hakikat di pertemuan awal 1 dan 2. Kita sudah membahas tentang hakikat pendekatan metode prosedur teknik. Lalu yang kedua kita juga sudah membahas tentang sejarah pengajaran bahasa. Masih ingat kan Bapak Ibu? Kemarin sudah kita bahas bagaimana? Ingat atau tidak? Ya, baik, selanjutnya saya akan membahas di sini. Nah, materi yang kita ambil hari ini adalah khususnya bisa dibaca ya, jelas? Jelas. Oke. Di sini ada pengajaran bahasa abad ke-20. Pernah Bapak Ibu abad ke-20 itu audiolingual, bisa dibaca audiolingual. Nomor 3 nanti selanjutnya next kita akan membahas communicative approach to language teaching, dan juga ada 5 teaching learning skills, dan juga 6 teaching listening. Ini fokusnya kita akan membahas tentang audiolingual hari ini. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Ya, kalau pengajaran bahasa pada abad 20 atau yang sekarang ini adalah pendekatannya adalah audiolingual yang dibahas. Saya bahas kepada Bapak dan Ibu. Di pendekatan audiolingual ini Bapak dan Ibu, metode pengajaran bahasa asing itu sangat populer dan juga di pertengahan abad 20 khususnya setelah Perang Dunia Kedua, begitu ya. Nah, metode ini itu sangat berkembang Bapak Ibu semua ya, sebagai respon terhadap kebutuhan yang sangat mendesak. Kenapa? Untuk melatih apa sih tentara dan juga personal militer dalam bahasa asing dengan cepat dan juga efisien. Ya, begitu. Selanjutnya, di sini ada beberapa teori yang mendasari pendekatan audiolingual. Lihat Bapak Ibu, di sini ada behaviorisme dan juga linguistik struktural. Ada behaviorisme. Bapak Ibu bisa baca di sini behaviorisme. Pernah Bapak Ibu dengar kan namanya behaviorisme? Di sini ada pendekatan audiolingual yang sangat dipengaruhi behaviorismenya dalam psikologi, terutama karya B.F. Skinner. Dan juga menurut behaviorisme, pembelajaran bahasa terjadi melalui pembentukan kebiasaan atau habit formation. Oke? Melalui stimulus, ada respons, ada penguatan, dan juga reinforcement. Nah, kesalahan itu dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari karena dapat membentuk kebiasaan buruk. Oke. Ya. Sebelum kita memasuki Bapak dan Ibu, saya akan memberikan sebuah video. Bapak Ibu bisa perhatikan video tersebut. Ini yang namanya pengajaran bahasa abad 20. Silakan didengarkan. So let's take an example of what those drills might involve. So here is an example of a repetition drill. I will model the language and then my class will repeat after me. So, this is a cup. This is a cup. This is a cup. This is a cup. Knife. This is a knife. This is a knife. This is a knife. Thank you. Oke Bapak dan Ibu, kenapa saya memberikan contohnya dengan gambar? Biar itu menambah wawasan Bapak Ibu semakin mendalam apa tentang
bahasa di abad ke-20 ini pendekatannya seperti ini. Jadi saya memberikan contohnya ya yang ada dengan menggunakan memang bahasa Inggris. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih audiolingkual yang setelah saya berikan dari video ini? Apa ini maksud dari audiolingkual yang saya berikan ini contohnya? Ya, coba kemungkinan yang maksud dari video yang sudah ditampilkan itu adalah pengulangan dari bahasa seperti itu. Oke, good job. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Silakan one more satu lagi untuk menjelaskan video apa yang sudah saya tampilkan. Lalu Bapak Ibu bisa menjelaskan ya. Silakan. Ya, silakan. Iya, kalau dari video yang dapat saya simpulkan yaitu kemampuan yang dimiliki yang didapatkan dari proses pengulangan apa yang mereka dengar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Miss, Silakan. Ya. saya mau menambahkan, Miss. Silakan. Metode ini biasa di bahasa Inggris biasanya disebut drilling, Miss. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menjelaskan apa atau memberikan jawaban maksud dari video yang saya berikan. Baik, nah di sini saya akan memberikan evaluasi kembali yang dari video tersebut. Pelajaran bahasa abad 20 pendekatan audiolingual ya sudah Bapak Ibu jawab tadi, saya akan memberikan penjelasannya. Dari pendekatan audiolingual adalah metode pengajaran bahasa asing yang sangat populer di pertengahan abad 20, khususnya setelah Perang Dunia Kedua ya yang saya jelaskan lagi. Metode ini berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak untuk melatih tentara dan juga personal militer dalam bahasa asing dengan cepat dan efisien. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita membahas video dan kesimpulannya tadi untuk mengevaluasinya juga sudah, saya akan memberikan beberapa teori yang mendasari pendekatan audiolingual. Di sini behaviorisme dan juga linguistik struktural. Apa itu behaviorisme? Behaviorisme itu pendekatan audiolingual yang sangat dipengaruhi oleh teori behaviorisme dalam psikologi, ya. Dan juga menurut behaviorisme, pembelajaran bahasa itu terjadi melalui apa? Pembentukan kebiasaan atau habit formation, melalui stimulus, respons, dan juga penguatan atau yang disebut juga reinforcement. Ada juga kesalahan dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari karena dapat membentuk kebiasaan buruk. Nah, di sini Bapak Ibu ada juga linguistik struktural. Pendekatan ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip linguistik struktural Amerika, misalnya Leonard Bloomfield dan juga Charles Price. Dan fokus utamanya adalah pada analisis dan penguasaan pola-pola struktural bahasa, khususnya dari fonologi, morfologi, sintaksis, daripada makna atau konteks budaya, begitu. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya ini pada semua ya, sebaiknya kita biar kita jauh lebih rileks. Karena kita tadi sudah membahas tentang materi ketiga hari ini, saya akan melaksanakan ice breaking, oke? Semua Bapak Ibu silakan bangun. Nanti kalau saya bilang apa, apel berdiri, jeruk duduk, oke? Fokus, oke? Dari zona lebih relax, oke? Senyum semua, oke? Silakan. 1, 2, 3, apel, jeruk. Jeruk, apel, jeruk, apel, jeruk, jeruk. Oke. Mau lagi sampai lagi? Oke. 1, 2, 3, fokus, fokus. Apel, apel, jeruk, 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 apel, jeruk, jeruk. Lebih relax lagi ya, fokus. Terima kasih Bapak Ibu, happy sekali kita sudah ice breaking. So, tadi saya akan membahas kembali
yang setelah kita pelajari tadi sebelumnya mengenai pendekatan metode pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya itu hari ini adalah tentang audiolingual. Bapak Ibu bisa berpikir dan berimajinasi tidak apa sih definisinya dan juga mungkin ciri-cirinya lah dari pembelajaran audiolingual itu seperti apa? Silakan boleh jawab Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bu Maria. Jadi yang saya tangkap dari materi yang disampaikan itu bahwasanya linguistik provider dia itu muncul pada abad ke-20-an sebelum Perang Dunia Kedua dengan contoh tadi seperti bahasa Indonesia-nya boleh ya Miss? Ya boleh silakan. Ini adalah cup atau ini adalah gelas gitu. Itu yang saya tangkap. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas tanggapannya tentang pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya audiolingual ini, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya. Ya, di sini ada ciri-ciri utama yang saya akan jelaskan. Ciri-ciri utama pendekatan audiolingual situasional itu harus fokus pada mendengar dan juga apa? Berbicara. Itu auditori atau oral. Ya, Bapak Ibu, latihan polanya apa? Itu pattern drills. Ini adalah inti dari pendekatan audiolingual. Siswa itu diminta untuk apa? Untuk mengulang dan juga mempraktikkan pola-pola kalimat secara berulang hingga menjadi otomatis. Dan juga misalkan mau hafalan apa? Dialog gitu. Lalu penggunaan bahasa ibu itu harus dihindari. Pentingnya pengucapan yang sangat akurat itu penting sekali karena mendengar, berbicara harus jelas gitu loh. Ya, selanjutnya di sini ada meskipun pendekatan audiolingual memiliki keterbatasan dan sebagian besar telah digantikan oleh metode yang lebih komunikatif. Di sini sangat komunikatif itu sangatlah penting sekali Bapak Ibu. Nah, di sini merupakan tonggak penting dalam sejarah pengajaran bahasa. Di audiolingual berhasil menunjukkan bahwa bahasa dapat diajarkan secara sistematis dan memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang perannya latihan dan pengulangan dalam pemerolehan bahasa seperti itu. Penting sekali Bapak Ibu. Namun kritik terhadapnya juga membuka jalan bagi pengemban pendekatan baru yang lebih menekankan pada makna, komunikasi, dan konteks penggunaan bahasa. Ciri-cirinya, materi audiolingual itu ada harus mendengar dan juga berbicara. Pada Ibu, kita masuk ke dalam soal latihan ya berikutnya. Saya akan memberikan contoh dan juga latihan. Di sini ada case atau studi kasus tentang Pak Budi adalah guru bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini di kelas 7 SMP beliau ingin siswanya menguasai pola kalimat dasar bahasa Indonesia dengan sangat cepat. Pada suatu pelajaran Pak Budi fokuslah pada pola kalimatnya. Nah, contohnya kalimat sederhana yang diberikan adalah misalnya apa itu, atau memulai dengan ucapan apa itu buku, lalu semua para siswa meminta mengulang apa itu buku. Nah, selanjutnya di situ ada substitution drill, ada contoh dialognya Pak Budi dan siswa, silakan boleh dibaca. Oke. Ya, selanjutnya di sini. Nah, inilah setiap kali ada siswa yang salah intonasi Bapak dan Ibu atau pengucapan ya, yang setiap yang salah itu biasanya Pak Budi atau guru tersebut langsung mengoreksi dan meminta siswa mengulangi hingga betul-betul benar, dan juga beliau juga memastikan siswa tidak menggunakan bahasa daerah di kelas seperti itu ya. Dan juga fokus pada bahasa Indonesia baku. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Setelah kita bahas
itu saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih potensi kelebihan metode ini untuk penguasaan pola kalimat? Dasar oleh siswa apa potensi kelebihan metodenya? Silakan boleh jawab Bapak dan Ibu. Saya beri waktu untuk berpikir kembali, discussion juga boleh. Apa potensi kelebihan metode ini untuk penguasaan pola kalimat dasar oleh siswa? Dari pemaparan contoh soal tadi yang bisa saya simpulkan dari metode yang sudah diberikan ya. Jadi dari metode itu ada beberapa kelebihan yang bisa diambil. Yang pertama adalah pengulangan yang diberikan oleh gurunya itu bisa memperlancar siswa ya untuk otomatis mengetahui pola kalimat dasarnya. Yang kedua itu intonasi yang diberikan secara berulang-ulang oleh gurunya itu bisa mengubah bahasa ibu atau bahasa daerah siswa sehingga bisa menguasai bahasa Indonesia dasarnya dengan tepat seperti itu. Mungkin seperti itu, Miss. Kelebihannya salah satunya. Terima kasih. Tanggapannya, jawabannya sangat baik sekali. Kita akan lanjut ke berikutnya. Bapak dan Ibu, saya akan memberikan tanggapan atau penjelasan juga yang lebih mendalam potensi kelebihan metode ini. Saya ingatkan kembali, jadi di potensi kelebihan metode ini untuk penguasaan pola kalimat dasar itu penguasaan pola kalimatnya otomatis melalui pengulangan intensif siswa yang dapat dengan cepat dan otomatis menguasai pola kalimat dasar seperti apa itu dan berbagai variasinya. Ini membantu mereka mengucapkan kalimat tersebut tanpa banyak berpikir. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu peningkatan akurasi pengucapan dan juga intonasi yang lagi-lagi harus menggunakan pengucapan dan intonasi. Koreksi langsung oleh guru memastikan siswa itu dan pengucapan dan intonasi yang benar sejak awal, membangun dasar yang sangat akurat. Jadi bisa mengoreksi langsung seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baik, setelah kita bahas dari awal pertemuan ini tentang pendekatan metodologi pengajaran bahasa Indonesia, khususnya hari ini tentang membahas audio lingual, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan yang ingin mau bertanya, boleh tunjuk tangan. Saya mau. Ya, silakan Pak. Apa kelemahannya daripada metode ini, Bu? Oh, baik, terima kasih Pak atas tanggapan dan pertanyaannya. Kelemahan dari metode audio lingual ini biasanya terjadi kurangnya kreativitas dalam berbahasa dan juga sometimes kebosanan dan demotivasi, dan juga adanya loh Bapak keterbatasan Bapak dan Ibu dalam pemahaman konteks dan makna yang sangat mendalam seperti itu. Kasih, Bu. Ya, bagaimana Pak? Makasih, Bu. Cukup? Oke, ya terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri mata kuliah hari ini pembelajaran tentang khususnya pendekatan pengajaran metodologi pengajaran bahasa Indonesia audio lingual. Nah, setelah kita pelajari dari awal sampai akhir, kita akan memberikan evaluasi atau refleksi dalam pembelajaran tersebut. Silakan boleh dari Bapak Ibu, apa saja sih yang sudah didapat untuk pembelajaran hari ini? Boleh? Silakan. Saya Miss, Ya, silakan Pak Novel. menurut saya ini sudah kita dapat hari ini pendekatan audiolingual situasional. Itu pendekatannya fokus pada mendengar dan berbicara dan latihan pola atau pattern drill. Bagus sekali tanggapannya Pak Novel untuk penjelasan hari ini. Itu dia tadi pembelajaran hari ini tentang latihan pola pattern drill atau mengulang kata. Hebat sekali. Silakan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Tentang pembelajaran hari ini. Ya, saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk materi hari ini. Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu ada ingin dipertanyakan kembali kepada saya tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu bisa melalui chat saya by WA atau email ya. Dan juga Bapak Ibu boleh kok, silakan baca buku teori pembelajaran bahasa ini. Silakan bisa dicari di bukunya. Ya, di sini.
Nah, saya rasa cukup ya Bapak Ibu hari ini. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Semoga kita sehat selalu Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup untuk pengetahuan hari ini yang saya berikan, knowledge yang sudah saya perbarui dan lebih mendalam untuk Bapak dan Ibu hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua